mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini dengan sukacita, dengan semangat. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita naikkan sekali lagi. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita katakan sekali lagi, Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Sorai-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita katakan kepada kanan kiri kita, Tuhan baik, Tuhan baik. Ayo kasih tos, Tuhan baik, Tuhan baik. Puji Tuhan. Mari kita lebih lagi mau mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Kita saat ini ada di masa Prapaskah, dan setiap masa Prapaskah kita boleh bersyukur karena kita boleh memperingati sengsara dan wafat Yesus sebentar lagi, dan itu suatu anugerah yang terindah di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita sungguh boleh menyadari betapa Tuhan mengasihi setiap kita. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita, suka dan duka boleh datang, tapi kita harus percaya penuh bahwa karya penebusan Tuhan yang besar itu yang akan membawa kita kepada jalan-jalan keselamatan. Kita boleh dituntunnya senantiasa di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita persembahkan syukur kita untuk karya penebusan Yesus. Kita mau katakan, karya-Mu Tuhan adalah karya yang terbesar. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selalu
Biarlah kita yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, kita sungguh boleh menerima kuasa dari Yesus. Kita mau naikkan pujian ini, ku diberi kuasa. Terima kasih Yesus, kami percaya bahwa melangkah bersamamu, kami boleh mengalahkan segala musuh-musuh kami, dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita naikkan sekali lagi dengan sukacita. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mau masih terus memuji Tuhan, bahwa Dialah Tuhan yang benar, dan kita mau hidup di dalam kebenarannya selalu. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ragu. Kau menjamin hidupku.
Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan kami yang benar, yang selalu bertahta di atas segala puji-pujian kami. Dan saat ini saya mau undang Bapak Ibu untuk memberikan sharingnya. Jika tadi kita sudah mengatakan kebaikan Tuhan melalui puji-pujian, mari saya undang Bapak Ibu yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu melalui sharing di depan sini. Mari Bapak Ibu. Kita ketemunya 1 bulan sekali, itu kayaknya sudah cukup lama untuk banyak peristiwa yang terjadi. Karena pasti setiap hari kebaikan Tuhan ada. Silakan Bu. Selamat malam. Saya dari Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Nama saya Ibu Helena Samosir. Halo, Horas Bah. Horas. Saya bukan familinya Opung Luhut. Gini Bapak Ibu, orang baik itu selalu diikuti oleh kebaikan. Kemarin pagi saya cek darah di rumah sakit Wiyung Sejahtera, dekat rumah saya di Wiyung. Saya pergi ke laboratorium. Setelah darah saya diambil, saya lalu keluar dari situ. Saya menunggu di ruang tunggu. Lalu saya duduk biasa, duduk gitu. Saya main HP, Bapak Ibu. Main HP, terus tanpa disadari darah saya mengalir dari sini. Ini masih di plester sekarang. Menetes. Saya lihat, loh, kok darah saya banyak? Dari mana saya lihat ini sudah plesternya hampir lepas. Langsung saya lari ke laboratorium lagi, terus dibetulin sama suster laboratorium. Ibu apa minum obat-obat pengencer darah? Tidak, Sus, saya bilang gitu. Sudah selesai, kemudian saya beres-beres, saya pergi mau sarapan di kafe. Ada di situ kafe kecil. Saya bawa sangu dari rumah. Kemudian saya buka tas saya, loh HP saya kok nggak ada? HP saya nggak ada, saya bingung terus, loh kemana tadi? Lalu saya ingat, oh ya, ini waktu tadi di ruang tunggu sana tadi, saya lari ke sana, tapi namanya larinya seorang lansia Bapak Ibu, ya seperti itu. Lari ke sana, ternyata mungkin selang sekitar 10 menit sudah nggak ada HP-nya. Tapi di situ ada ibu 1, bapak 2 duduk di situ. Terus di samping sana ada bapak sama anak kecilnya 1. Saya lihat di situ sudah nggak ada HP-nya. Lalu saya, waduh, HP hilang. Saya lari barangkali di laboratorium. Saya lari ke sana, tidak ada juga. Waduh Tuhan, HP hilang, bolak-balik gitu. Saya langsung jalan sampai nggak enak rasanya. Saya ketemu satpam. Pak, saya barusan HP saya ketinggalan di kursi, terus saya ke situ lagi nggak ketemu. Saya gitu. Loh, ya sudah Bu, ayo ikut saya. Satpam ngajak saya jalan sambil jalan ke laborat. Mana tahu ada di sana lagi, diulangi lagi ke sana. Saya waktu cari ke sana sama satpam, seorang ibu yang jelas dia nggak pakai jilbab ya Bapak Ibu, karena kebetulan sekarang ini kan hampir semua umat Muslim pakai jilbab. Jadi saya yakin ibu itu pasti bukan orang Muslim. Oma, dia bilang gitu sama saya waktu saya di laborat. Tadi saya tahu yang nemukan HP-nya Oma itu yang duduk di situ, ibu itu pakai jilbab itu, yang bajunya seleret gini gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Iya, saya tahu, dia ambil, dia masukkan di tasnya. Ibu mau menemani saya ke sana? Jangan, saya nggak mau disangkut pautkan gitu. Terus
Ya oke, saya sama satpam jalan lagi. Terus saya ke sana, dia masih duduk di situ. Karena dia kan nunggu dokter saraf. Gitu, terusan saya duduk mepet ke dia. Bu, permisi, saya bilang gitu. Kalau ibu yang nemukan HP saya, tolonglah Bu, saya bilang gitu. HP itu mungkin gak berarti bagi ibu, tapi untuk saya sangat perlu, saya bilang gitu. Wis, tolong Bu, kita sama-sama lansia, sama-sama sakit lagi, saya bilang. Saya dilihatin sama dia gini. Enggak kok, saya enggak ngambil, dia bilang. Pak satpamnya main mata sama saya. Ibu ngobrol dulu sama dia. Saya tak lapor ke kepala satpam sama ke bagian yang atasnya lagi gitu. Udah dia ke sana, saya mepet terus sama ibu ini. Enggak mau saya ninggalin dia. Saya tunggu sampai dia masuk ke dalam praktek dokter saraf. Terus Pak, ibunya masuk ke dalam. Jangan sampai pulang nanti, saya bilang gitu. Sambil ibu yang pakai baju hijau tadi saya pantau terus, jangan sampai pulang juga. Itu terus. Setelah ibu ini selesai periksa dari dokter saraf, saya lihat, maaf ibu, kebetulan juga saya dulu bekas perawat gitu, jadi saya tahu caranya orang habis sakit itu gimana. Terus dia jalan pelan-pelan, saya sudah menemui satpam, sudah nunggu di satpam saya. Bu, ayo duduk di sini, saya bilang gitu. Saya ajaklah dia duduk di satpam situ, di kantornya satpam. Bu Helena, tolong ajak ngomong ibu-ibu, ngomong berdua. Saya ngobrol lagi sama dia, dia tetap nggak ngaku terus nggak ngaku. Akhirnya tadi ada yang lihat ibu nemu HP saya. Dia langsung lihat saya gini. Nggak tahu saya, dia bilang gitu. Loh, ada yang tahu loh Bu. Ayo sekarang, daripada nanti ada orang lain, kita berdua aja, kasihkan saya. Biar nanti nggak diketahui orang lain. Bukan kok, gitu terus. Dan gitu, ibu mau saya panggil yang pakai itu, yang melihat tadi. Nggak apa-apa, dia gitu. Udah saya datangi ibu yang hijau itu, masih ada dia di sana. Ternyata dia mau, setelah saya gak minta tolong, ibunya mau. Langsung dibawa ke satpam situ. Ayo Bu, silakan ngomong, saya bilang gitu. Udah gitu terusan. Ibu kan tadi ngambil toh HP-nya. Ibu kan ngambil toh, terus celananya ibu pelorot toh. Terus ibu kan masukkan toh dari situ terus ke tasnya ibu toh gitu. Bahasa Jawa, mereka pakai bahasa Jawa gitu loh terusan. Sudah ibu ngaku aja gitu terusan. Dia diam sambil tambah pucat Romo. Terus saya diam. Sudah ya, pokoknya ibu yang ngambil. Gini dia seperti kali. Ibu yang ngambil gitu terusan. Sudah Bu, terima kasih saya bilang gitu. Ibunya pergi. Saya duduk lagi sama dia. Bu, kalau memang ibu yang nemu, ibu tidak ngambil, ibu tidak nyolong, ibu nemu, saya bilang gitu. Udah gitu terus. Sudah Bu, Helena, kalau memang mau, tolong dibuka tasnya. Izinkan ya Bu. Ya izinkan, gak apa-apa. Saya gak tahu kok, saya gak ngambil. Itu lagi dia. Saya buka tasnya. Sebelumnya saya ditanya sama paknya, HP-nya, tipenya apa saya kasih tahu. Terus begitu saya buka, HP saya di dalam tas itu. Ini HP saya. Ini HP saya Pak, saya bilang gitu. Bu, ini HP saya. Ini kan HP saya. Iya. Dia bilang gitu. Loh, tadi kok nggak ngaku Bu? Diam dia. Nggak berani ngomong, nggak berani lihat saya. Ya terserah sampean, dia bilang gitu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau memang barang itu tetap akan menjadi milik kita, orang baik tetap diikuti oleh kebaikan. Terima kasih. Makasih Bu sharingnya. Saya percaya Roh Kudus juga yang memimpin Ibu sehingga bisa terus dipepet terus ya Bu sampai akhirnya kembali. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang satu orang lagi untuk men-sharingkan. Mungkin sekarang bapak-bapak, kalau tadi ibu-ibu.
Bapaknya lumayan banyak loh di sini. Tapi kalau nggak ada bapak ibu juga bolehlah. Masa bapak ibu nggak merasakan kebaikan Tuhan? Nah, puji Tuhan. Shalom. Selamat malam Romo, saudara-saudari dikasih. Saya tidak ada niatan untuk datang ke sini, tapi tadi maunya misa. Terus dipanggil-panggil sama Kak Ros, suruh ikut. Tapi saya terdorong untuk datang dan memang rindu untuk mau memuji Tuhan bersama. Memang sudah lama tidak ikut persekutuan, tapi malam ini saya juga ingin bersaksi karena Tuhan terlalu baik buat saya. Setelah sekian lama memang saya mengalami krisis ya begitu ya. Tapi puji Tuhan, kemarin itu sempat beberapa bulan saya tinggal di Ambarawa, sebuah paroki asal saya, namanya Paroki Santo Yusuf. Lalu saya pernah minta intensi, saya promosi juga sedikit. Di sana ada patung Santo Yosef tidur sebesar orang, karya dari orang Ambarawa ya. Mungkin ada yang sudah pernah ke sana, ada yang belum. Nah, ini nanti wajib promosi ya. Di sana di sebelah gereja, di selasarnya itu diletakkan patung Santo Yosef tidur, seperti yang dianjurkan oleh Paus Fransiskus yang juga sangat devosi kepada Santo Yusuf. Kalau punya masalah dan sumpek, tidak ada jalan keluar, dia tulis di atas kertas, lalu kertasnya ditaruh, dan beliau punya patung Santo Yosef tidur yang kecil, ditumpangilah kertas itu dan serahkan sambil berdoa, Santo Yosef tolong selesaikan. Dan memang itu motivasi atau inspirasi itu juga yang membuat para devosan di Ambarawa, juga para pematung yang di situ membuat itu. Dan sekarang mulai viral, mulai banyak yang devosi selain di Gua Maria Kerep Ambarawa ya. Itu di Gereja Jago Santo Yosef Paroki. Silahkan nanti kalau berkesempatan mampir juga, tidak hanya di Gua Maria tapi juga di patung Santo Yosef. Singkat cerita, saya juga berdoa, saya juga minta untuk suatu intensi bagi saya. Memang ada yang sudah terkabul, khususnya untuk pekerjaan bagi saya. Tapi ya, yang lain memang belum. Tapi itu saya sudah sangat bersyukur sekali mempunyai Santo Yusuf. Hari ini hari Rabu. Itu menurut tradisi gereja, kalau nggak salah ya Romo, Rabu itu adalah harinya Santo Yosef. Jadi kalau berdevosi, malam ini juga novena terakhir biasanya sebelum sebenarnya pestanya atau hari raya kan kemarin 19 Maret. Tapi mereka yang di Ambarawa hari ini, malam ini, sebenarnya saya juga kepingin hadir tapi tidak memungkinkan. Nah, saya berkesempatan untuk sharing ini, saya mengucap syukur berkat dari doa Santo Yosef, juga teman-teman yang sudah banyak mendoakan saya mendapatkan pekerjaan. Lalu saya juga mau bersaksi bahwa Santo Yosef sungguh menjadi teladan iman, dan yang utama adalah belajar untuk menjadi orang yang tulus, orang yang benar, orang yang baik, orang yang taat, dan terutama orang yang mau hening, mau mati raga ya, katakan ya hening, tidak banyak kata tetapi lebih banyak berbuat untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Saya kira itu saya sebagai ucapan syukur, saya bersaksi bahwa doa orang benar pasti akan dikabulkan. Seperti pun Ibu tadi ya, orang benar pasti akan dikabulkan. Saya tidak menganggap diri saya benar, tetapi dibenarkan oleh Tuhan karena Tuhanlah yang menyelamatkan saya atau menebus atau sudah memberi
keselamatan bagi saya, maka saya dibenarkan. Dan harus terus dibenarkan, dan itu belajar dari Santo Yusuf, Bunda Maria, dan terutama ya tentu saja Tuhan kita Yesus Kristus yang dimuliakan. Amin. Terima kasih Pak. Itu juga pernah ya salah satu tema kita yang lalu tentang doa Santo Yusuf, dan itu juga meneguhkan kita semua bahwa melalui Santo Yusuf kita boleh mempersembahkan permohonan-permohonan kita. Puji Tuhan untuk doa yang dikabulkan. Mari kita lanjutkan. Bapak yang Maha Baik, terima kasih jika melalui sharing saudara-saudari kami boleh Kau teguhkan bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Apapun yang boleh kami alami, sungguh kami boleh persembahkan doa-doa kami kepadamu, dan Engkau yang mendengar dan mengabulkannya yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah saat ini kami boleh lebih lagi mendekat ke tahta kasih karunia-Mu. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, karena kuasa-Mu yang menebus setiap kami, karena pengorbanan-Mu, darah-Mu yang tercurah. Biarlah setiap kami sungguh merasakan kasih-Mu yang besar itu boleh mengalir di dalam hati setiap kami, sehingga kami sungguh menyadari bahwa kami sungguh berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau datang kepadanya. Kita mau katakan, oleh kuasa darah-Mu ya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
kasih ya Yesus. Engkau yang bertahta di atas segala pujian penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu yang penuh kasih memeluk setiap hati kami. Untuk kami boleh merasakan damai dan sukacita yang hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Yesus untuk cinta-Mu dan pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Kini saatnya ya Bapa, kami mau belajar lagi mengenai kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami bersyukur jika telah Engkau hadirkan di tengah kami putra-Mu yang terkasih Romo Jelantik untuk membawakan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengurapi Romo Jelantik sehingga apa yang disampaikannya malam hari ini sungguh berkenan sesuai dengan apa yang hendak Kau sampaikan kepada setiap kami masing-masing. Dan biarlah setiap kami sungguh boleh memiliki telinga iman untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk semakin mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kini bersabdalah, kami telah siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Romo. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya akan membagi pembicaraan saya menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagaimana saya menceritakan kehidupan saya sebagai seorang imam pada awal, hidup dengan seorang imam yang sangat pendoa. Yang kedua, saya akan melihat doa itu lebih dari pemikiran kitab suci. Kemudian yang ketiga baru bagaimana saya menjalani hidup doa secara pribadi. Saya ditabiskan 40 tahun yang lalu. Jadi tahun 1983. Jadi saya sudah menjadi imam 40 tahun. Saya ditempatkan di satu paroki di desa, di Ngawi. Sebetulnya enggak desa ya. Yang Ngawi, tempatnya Deni Caknan. Ya. Waktu itu Kertonyono Medhot Janji belum ada, karena itu Tugu. Jadi belum ada itu waktu saya di sana. Saya hidup dengan seorang imam Itali, mungkin ada yang pernah dengar namanya, terutama yang dari Kediri, Emilio Rossi namanya. Kuburannya persis di depan gereja Posarang yang lama. Ya. Ini adalah orang suci yang ekstrim menurut saya. Tetapi sungguh-sungguh saya merasa diajarlah oleh dia dengan kesuciannya. Dia ini mempunyai cinta mati kepada orang sakit dan orang miskin, seperti Ibu Teresa. Jadi di mobilnya itu ada celana pendek kolor, ya, yang kalau dia ke desa bertemu dengan orang gila, dia akan berhenti. Saya pernah melihat sendiri bersama dengan dia, tidak bisa nyopir, saya yang nyopir. Dia bilang, berhenti, itu ada orang gila, orang telanjang. Dia turun. Lalu orang gila tegang sama dia, kuat. Langsung beri celana, langsung masuk ke mobil, kita ke Solo. Maksudnya ke Solo itu ke rumah sakit jiwa di Solo. Bawa ke sana. Dan itu tidak hanya 1-2 kali, sering terjadi sehingga rumah sakit Solo ini sangat hafal dengan Romo Rossi ini. Dan pasien yang dikirim ke sana setelah sembuh selalu oleh rumah sakit Solo dikatakan harus ditinggal di Pasturan Ngawi dulu sebelum pulang. Karena masalah orang gila itu masalahnya di rumah. Jadi jangan pulang ke rumah. Biar di situ dulu, dan dia memang memelihara. Nanti saya ceritakan bagaimana dia memelihara orang yang sudah selesai dari rumah sakit jiwa, kemudian dia dengan tekun memberi obat dan sebagainya dan sampai sembuh. Lalu pasiennya begitu banyak, dan kalau dia berdoa pagi itu dia berdoa 1,5 jam. Jadi setelah misa dia akan berdoa di depan patung Ibu Maria 1/2 jam. Kemudian Santo Yosef, kemudian Yesus 1/2 jam, setengah menit. Itu tiap hari. Saya nggak bisa.
Ya lapar saya, tak tinggal mangan. Gimana? Lalu tidak hanya itu, saya pernah melihat bagaimana dia berdoa seperti orang berbicara dengan Tuhan. Ada satu pasien yang sakit, bukan kanker, dia sakit liver, dirawat di rumah sakit di Madiun, di Panti Bagia Madiun. Orang itu sudah parah, sebetulnya dokternya sudah angkat tangan. Lalu saya melihat dia berdoa. Pasien itu tenang katanya, enggak apa-apa Romo. Terus besoknya dia bilang sama saya begini, saya berpikir kalau memang saya tidak mau memaksa-maksa Tuhan. Kalau itu memang menjadi kehendak Tuhan, ya sudah, biar apa yang terjadi. Terus saya lihat, saya nginceng dari balik, dia itu berbicara seperti orang karismatik. Dia memang adalah karismatik, dia adalah memang romo karismatik. Terus ditelepon dari Madiun, meninggal pasiennya. Jadi begitu bisa dia dekat dengan Tuhan, sehingga dia bisa, sudah, kalau Tuhan saya lepas. Saya tidak mau maksa Tuhan untuk mengikuti kehendak saya gitu. Ya. Lalu ada pasien yang sakit meningitis, masih gadis ya. Ya tahun 83 itu rumah sakit Dr. Sutomo itu jelek sekali. Dan ada satu kamar, nomor 15 saya masih ingat itu. Pokoknya kalau pasien masuk situ mesti mati besoknya. Ya. Lalu saya nganter sama dia. Terus, Mak, periksa dokter, masuk kamar 15. Romo Rus itu berdoa itu persis di depan pintu itu. Seperti kalau dia mengetuk Tuhan Yesus loh. Ya mungkin di dalam dia baca, mintalah ya apa yang kau minta, dan itu akan diberi. 1 jam. Nah, saya enggak kuat, saya ngopi loh. Lah gimana, masuk saya pagi ya? Apa yang terjadi? Besoknya pasiennya sembuh, bawa kembali ke Ngawi. Jadi saya melihat sendiri bagaimana kekuatan doa itu bisa terjadi, dan saya kalau misalnya romo-romo CM itu mau mengangkat dijadi santo, saya akan jadi saksinya. Orang ini suci betul. Ya. Begitu sucinya sehingga berkali-kali bertengkar dengan saya karena terlalu baik. Beli ambulan, dia memang karyanya untuk orang sakit itu sangat didukung oleh SSW Itali. Jadi pada tahun 83 itu dia dapat dana 100 juta. Waktu itu buka pom bensin itu 15 juta. Jadi kita bayangkan ya. Jadi kira-kira sekarang 100 miliar. Lalu maka dia beli ambulan. Nah memang umat ini kadang-kadang memang menggunakan kesempatan ya. Dia nggak tahu dia orang Italia, dia gampang sekali percaya sama orang. Dibelikan ambulan itu bekas, dipakai untuk ngangkat gamping di Wonogiri sana. Lalu berkali-kali mogok. Pada waktu mau beli, saya sudah bilang sama dia, jangan Romo, 4 juta waktu itu harganya kalau beli. Tapi kalau beli baru 4 juta, kalau beli seperti itu 1,5 juta ya waktu itu. Ya kita itu 80, masih 200 dolar. Ya. Akhirnya saya gebrok dia, jangan Romo. Apa dia jawab? Lebih baik saya ditipu daripada saya tidak membantu orang. Ya, itu ekstrim, memang ini ekstrim. Ya sudah terjadi. Ketika dia kemudian pindah, dana itu masih di sana karena memang intensio dantis. Jadi kalau orang nyumbang itu dalam bahasa Latin namanya, jadi maksud pemberi ya. Intensio dantis itu maksud pemberinya itu adalah memang untuk proyek di Ngawi. Lalu saya beli baru. Ya. Waktu itu sebetulnya saya sudah mau buka pom bensin. Kalau saya buka pasti saya kaya. Persis pom bensinnya itu sekarang lewati tol itu. Tol antara kalau sebelum masuk Madiun ada satu Caruban. Ya, di situ. Romo Haryono waktu itu kan bendahara. Hai, dong ngawur kon iku duwite wong akeh. Enggak boleh ya sudah. Akhirnya saya enggak, karena itu memang tergantung Romo yang mengganti di situ ya sudah saya diam. Tapi seandainya pasti saya kaya. Tapi ya sudahlah. Memang intensio dantisnya kan bukan untuk pom bensin, ngawur.
Tapi kan kita harus pikir kalau begini kan uangnya habis. Dan memang akhirnya ya habis. Jadi saya hidup dengan seorang yang sungguh-sungguh ekstrim dalam berdoa. Tetapi memang ada buktinya. Kalau saya bercerita ini, jangan kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau saya tak niru seperti itu. Belum tentu hasilnya sama. Ya. Jadi kadang-kadang saya kalau lihat pendeta khotbah, doa yang membawa mujizat. Teman saya dulu doa tiap hari, lalu rukunya tambah. Belum tentu loh, ada orang menjalankan ternyata tidak tambah, marah-marah dia. Makanya saya hanya menceritakan ini adalah suatu kesaksian yang saya saksikan. Nah, orang yang sudah sembuh dari Solo itu ada beberapa. Ya, salah satunya itu orang Batak, bukan Katolik. Itu yang diberi katok kolor hitam, saya tangkap bersama dia itu. Bagaimana kalau orang memberi obat yang sudah baru selesai dari rumah sakit jiwa? Jadi obatnya itu dicampur dengan makanannya. Orang baru sakit jiwa itu tidak mengenal kenyang. Jadi apapun berapa dihabiskan. Lalu supaya dia dapat kegiatan, disuruh untuk mencabut rumput atau ngepel di pasuran, di gereja. Itu harus ditunggoni. Kalau misalnya nyabut rumput sudah selesai, kita tidak perintah dia berhenti, dia akan mulai lagi sampai bersih. Karena dia tidak punya capek. Dia tidak punya capek. Demikian juga kalau ngepel, sama. Ini kan hebatnya Romo itu. Sudah dia ngurusi paroki, ngurusi orang sakit, doanya kuat, masih bisa ngurusi orang. Ini contoh yang teladan Romo yang sungguh-sungguh mengisi, dia tidak pernah tidur siang. Makanya saya juga tidak pernah tidur siang. Ya, maksud saya yang lebih muda dia siang dia cari orang sakit, saya tidur loh, gimana? Dia tahu diri lah. Dia ngeramal saya, dia bilang, kamu pasti akan ketemu saya di Italia. Saya enggak mungkin. Saya enggak pernah berpikir saya sekolah kan. Terus ketika saya pindah ke Garung, dia pindah ke Kediri. Sekolah saya mati. Terus karena di Roma itu saya sering dolan ke tempatnya Romo-Romo CM. Saya tidak tahu ceritanya, saya dengar dia cuti ke Italia. Tapi saya tidak tahu dia dari mana kan. Pas itu saya dolani ke kuliahnya Romo CM, dolani Roma Armada itu. Roma Armada kan di sana. Suaranya Romo Rusi mati. Saya sudah mau sembunyi, saya sudah mau lari. Ayo katakan. Bilang, betul lah kita ketemu di sini kan. Hebat ini. Ya, tidak semua orang seperti ini. Nah, saya sekarang ke presentasi saya. Silakan. Yang pertama ya. Yang pertama-tama, memang kalau kita berdoa, kita harus kembali kepada doa Yesus sendiri. Doa Bapa kami. Ya, kita tahu sendiri ini adalah doa yang memang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Dan selalu yang ditekankan pada kita adalah terima kasih. Yang selalu ditekankan pada kita adalah jadilah kehendak-Mu. Yang selalu ditekankan pada kita. Maka doa kita adalah doa yang tidak pernah bisa mengatur Tuhan. Tapi apakah Tuhan tidak bisa ditawar? Coba kita lihat peristiwa Abraham ketika dia membicarakan Sodom dan Gomora. Karena di sana ada Lot. Kalau ada 50 orang Tuhan, apakah Engkau akan menghancurkan? Saya tidak akan menghancurkan. Lama-lama Abraham pikir, tidak ada 50. 40 tidak akan saya hancurkan. Lihat, Tuhan kita Tuhan yang nampaknya bisa bargaining position kan? Ya. Kalau ada 30 tidak akan saya hancurkan. Lama-lama dia pikir 20 dan 10 itu angka terendah untuk orang Israel. Kalau 10 pun tidak akan saya hancurkan. Dan yang terjadi memang Lot lepas kecuali istrinya karena dia melihat belakang. Dan di sini kita melihat bahwa ada cukup teks-teks dalam kitab suci, peristiwa-peristiwa dalam kitab suci yang membuktikan bahwa memang
kita boleh meminta kepada Tuhan, ya, tetapi tetap Tuhan adalah yang menentukan. Karena kalau misalnya Tuhan itu bisa kita mintai kita atur, ya dia tidak maha kuasa lagi. Dia adalah dukun. Bisa kita atur. Maka jadilah kehendakmu itu menjadi sesuatu yang harus menjadi pegangan kita. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa belum tentu kesaksian hidup seseorang kemudian kita tiru, kita akan mengalami nasib yang belum tentu. Tuhan kita adalah Tuhan yang secara pribadi dengan kita mempunyai hubungan sendiri. Ya. Saya berdoa, tapi tidak sehebat orang Murusi. Ya. Tidak sehebat. Dan kalau kemudian dia ini banyak dikabulkan, dan saya bisa mengerti, memang kuat sekali doanya dan puasa. Ya. Dia setiap Jumat itu puasa. Sepanjang hidupnya loh itu. Ya. Lalu doa yang tidak dikabulkan itu yang seperti apa? Kita lihat dikit. Yang ketiga, slide ketiga. Doa yang tidak dijawab. Itu doa yang seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi, memang ada beberapa hal yang menjadi penyebab doa tidak dijawab oleh Tuhan karena kita salah dalam berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan menjawab doa seseorang bukan karena susunan kata-kata yang indah, tapi Tuhan melihat motivasi hati kita dalam berdoa. Sudah berkali-kali Tuhan mengatakan bahwa kalau berdoa jangan bertele-tele, ya kan? Tetapi masuklah ke dalam ruangan dan berdoalah. Dan jangan berdoa seperti orang Farisi. Itu seperti digambarkan di dalam kitab suci ketika seorang Farisi dan seorang pemungut cukai itu berdoa di Bait Allah, kemudian yang Farisi mengatakan, aku bersyukur padamu ya Tuhan karena saya selalu berpuasa, saya berbantang, saya selalu menyumbang, tidak seperti pemungut cukai itulah. Nah, pemungut cukainya kan tidak berani memandang ke atas dia ke bawah karena dia memang berdosa. Tuhan ampunilah saya seorang berdosa. Dan Tuhan lebih menghargai doa pemungut cukai ini karena apa? Karena dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memang kalau kita berdoa kepada Tuhan kita harus menghadap dia sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang yang mengatur. Doa yang kedua adalah dijawab, tapi nanti dulu. Buktikan dulu. Sirofenisia ini sebetulnya berasal dari daerah Sidon dan Tirus, itu sekarang adalah Yordania. Jadi dia pasti bukan orang Yahudi. Tetapi dia melihat bahwa begitu kuatnya keinginannya dia untuk sembuh, maka meskipun sudah Yesus mengatakan kata-kata yang kasar, biarlah anak-anak makan sampai kenyang terlebih dahulu, sebab tidak adil kalau mengambil roti kepunyaan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing. Tapi wanita itu menjawab, benar Tuhan, namun anjing-anjingnya ada di meja hanya makan rempah-rempah dari anak-anakmu. Artinya, keselamatan itu memang untuk orang Yahudi. Tapi apakah saya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan sisa-sisa keselamatan itu? Ini untuk Yesus, wah luar biasa orang ini, kepercayaan. Melebihi orang Yahudi sendiri, maka kemudian disembuhkan. Jadi ketekunan itu kemudian membuahkan hasil. Jadi kalau kita berdoa, kemudian kok tidak dapat-dapat ya? Tuhan bisa saja dia masih melihat. Ya. Sampai di mana kemudian ketekunan kita? Waktu COVID itu kan oksigen itu kan jadi rebutan, ya toh? Lah, gotong royong ini sebenarnya kan bukan rumah sakit besar. Jadi pasti oksigen itu distribusinya pasti ke
Dr. Sutomo, kemudian Premier, yang pokoknya yang kira-kira kuat-kuat gitu. Lah kalau kita itu sampai habis oksigennya, sebentar aja lah, 36 orang langsung mati. Jadi susternya itu berdoa di bawah, semalam dia doa. Jadi kita punya 2 suster, di bagiannya dia, ya, sampai dia sambil nangis. Romo apa tidak punya hubungan sama yang punya sanator itu? Ini sudah 31, berapa dia? Kurang 1 jam katanya, 1 jam. Saya nggak punya hubungan, tapi ya sudah, saya coba aja, saya tanya. Kan meninggal Arif itu yang punya itu. Tetapi ada salah satu keluarganya yang Katolik, tapi tidak mengurusi oksigen, dia tinggal hidup di Jakarta. Saya telepon, bukan saudaranya, tapi istrinya ternyata sakit COVID juga, nggak diangkat. Orang Buddha itu. Kemudian saya telepon yang nggak diangkat. Akhirnya saya dapat telepon, nggak tahu diberi orang yang saudara di Jakarta. Saya telepon, nggak diangkat. Saya kurang 10 menit itu dia balas. Romo, saya memang Katolik Romo, tapi saya ini tidak ngurusi oksigen. Tapi saya akan coba untuk menghubungi yang di Surabaya. Dapat, jadi datang oleh samator diberi 1 orang, yang seorangnya akhirnya meninggal. Saya menangis setengah mati. Meninggal, 6 orang Ambon. Dia ditugaskan khusus untuk ngurusi yang gotong royong ini. Kerjanya gila-gilaan. Sampai dia sakit, saya bilang, kamu di sini aja, karena waktu itu sudah mulai pasokan sudah mulai normal. Kamu sudah enggak, dia enggak Katolik, dia Kristen. Kamu di sini aja dirawat biar susternya sampai sudah kamu enggak mau meninggal, bukan karena COVID, capek. Jadi COVID itu ada yang pernah ikut COVID, menderita di rumah sakit ada? Enggak ada. Ini kan COVID lalu dirawat di rumah sakit, enggak ada ya. Jadi persoalan COVID itu bukan persoalan obat, persoalan tidak ada orang. Jadi gini, nanti mengundang Dr. Michael. Dr. Michael sudah hampir mati Michael itu. Jadi di kamarnya dia itu yang bersama dengan dia itu semua mati kecuali dia. Jadi setiap sebelum mati. Nah, yang bercerita pada saya gini, soalnya begini, perawat ini memang setengah mati. Kita dapat perawat yang mau itu sudah repot. Jadi dia sekarang menangani ya, bukan soal obatnya, itu terlambat minum, terlambat makan mati. Jadi bukan soal obat. Nah, ini kalau dia sedang melayani, sana sudah teriak, ini tidak mampu sudah, karena ini masih lalu sudah dibiarkan, ya sudah lepas. Jadi persoalannya di perawat. Nah, perawat kita kan, perawat saya muda-muda, tapi kan saya tidak mau mereka meninggal. Maka saya asrama di lantai 2 kapal ini gotong royong itu kan saya buat mes itu. Ya, pokoknya kamu capek langsung kembali ganti gitu. Tapi kalau satu perawat untuk 5-6 orang, waduh pasti tidak nututi lah sudah. Dan siapa yang mau jadi perawat untuk mati gitu kan yang jarang. Untung perawat saya meninggal cuma 1 tapi pada awal. Ya, tapi yang lainnya oke. Hanya memang setelah itu mereka kaya semua. Kan 14 juta diberi sama Jokowi. Dari kita kan 4,5 juta. Beli mobil, beli rumah. Itu kan hampir 2 tahun. Ya. Tapi kalau lihat kerjanya, pasti kamu juga nggak mau. Toh nyawa kok ini. Dan itu ganas-ganasnya Delta ini. Jadi, ya lalu ya last minute terbantu. Tapi jangan kemudian apa yang saya alami ini, kemudian saya juga tak tunggu last minute, enggak bisa. Ya. Artinya penyelenggaraan Tuhan itu tidak sama satu sama lain. Semua punya pengalaman pribadi yang bisa berbeda. Maka sebetulnya tidak pernah ada resep untuk doa. Satu-satunya ya hanya ketekunan, kemudian bukan egois, ya, dan sungguh-sungguh demi Nah, ketekunan ini memang tidak punya, saya termasuk bukan orang yang tekun ya. Saya tidak termasuk orang yang tekun untuk berdoa. Rutin ya, tapi kalau tekun seperti yang saya ceritakan Romo itu enggak ya. Enggak betah 1 jam bagaimana. Romo 1 jam itu dia tidak berhenti, tangannya begini seperti orang, ya kamu doa itu, tangannya itu di pintunya rumah sakit Dr. Sutomo itu. Waduh. Seperti orang
meratap ya, seperti orang meratap itu. Nah itu jadi cerita di Mas Yogo Trustomo. Nah ini satu-satunya yang tidak mati, mestinya mati besok, enggak, pulang, sembuh. Gitu. Jadi saya mau mengatakan bahwa doa itu adalah satu-satunya harapan kita yang terutama dalam situasi di mana memang kita mengalami suatu situasi yang kritis ya. Dan waktu saya dapat itu, saya merasa waduh, Tuhan sungguh mendengarkan doa kita, karena setelah itu kan COVID selesai kan, gotong royong ini kan kemudian kan pasiennya waduh sampai sekarang ini sudah repot kita. Terpaksa saya harus buat VVIP untuk non BPJS, karena yang BPJS dicampur dengan BPJS-nya sudah penuh, sudah tidak nyaman lah ruang tunggu itu. Jadi sekarang saya sedang buat yang untuk non BPJS, untuk ya syukurlah, karena satu-satunya rumah sakit yang tidak repot dengan parkir adalah gotong royong. Coba, saya tadi ke rumah sakit Premier Perminyakan, habis dari ngubur orang di Keputih, langsung ditelepon, ada orang yang ususnya operasi keliru. Saya lari. Saya putar 2 kali, tidak dapat masuk. Akhirnya saya lari masuk, masih nutupi. Ya. Tidak ada tempat, tidak ada sudah. Memang harus di jalan itu. Ya. Ya. Gotong royong pasti ada tempat, sekuat 1,2 hektar. Premier tidak ada artinya lah luasnya. Ya tidak ada artinya lah. Coba kamu lihat. Kita masih sebelah kanan, yang tempat merah itu masih kosong. Ya, makanya sekolah di sampingnya itu kan selalu kalau pertemuan orang siswa-siswa itu dia titip mobil di tempat kita, karena memang di tempatnya tidak cukup. Ya moga-moga bangunannya tetap seperti ini, karena rasanya tetap, karena kita bangun di area yang sudah ada. Yang ketiga, doa yang dikabulkan adalah doa yang memang yaitu realistisnya dia tidak bisa tidak, yaitu harus dikabulkan. Seperti yang dialami oleh Bartimeus. Tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dengan berkata, teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Artinya apa? Memang tidak ada apalagi yang diminta kecuali kesembuhan. Dan Yesus melihat kebutuhan itu. Nah, berhubungan dengan orang sakit, ya tidak semuanya orang sakit itu tersembuhkan ya. Ya kadang-kadang memang saya mengalami secara pribadi itu Tuhan ini tidak bisa ditebak. Suatu ketika itu ada muda-mudi saya dari Ngawi itu kanker paru-paru. Dari Panti Bagia Madiun dibawa ke RKZ Surabaya. Sudah parah, pakai ambulan. Saya ditelepon, Romo, anak ini dulu nakalnya setengah mati, Paulus namanya. Romo, Paulus ini sakit, Romo, ini sekarang dibawa ke Surabaya mau operasi dengan Dr. Liam Tamto di RKZ. Kanker. Ya sudah, saya memberikan perminyakan dengan ya sudah ala kadarnya gitu. Waduh, anak ini nakalnya. Terus dokter Liam Tamto mengatakan, waduh, harapannya tipis nih, Romo. Ya sudah, kita coba aja. Selesai operasi, kan kalau orang habis operasi kemudian kemoterapi itu kan makannya kan tidak ada nafsu makan, loh. Itu kan kuncinya di situ. Wah, ini makannya gila-gilaan. Sembuh, sudah pulang ke Bali dia. Suatu ketika dia telepon saya, Romo, saya bisa titip anak saya Malaysia dulu. Kamu itu masih hidup, asik. Jadi kita tidak bisa menebak. Ya, kalau memang Tuhan mau, ya sudah. Meskipun kita sudah mengatakan itu tidak tertolong, ternyata tertolong. Ya. Maka saudara-saudara sekalian, pertama-tama mungkin sikap kita ya. Sikap gini nih, kalau seperti ketika gotong royong ini kan dulu kan
selama 4 tahun ini kan minusnya kan 350 juta. Kan yang nutup kan Monsinyur tuh. Tiap bulan itu 350 juta. Itu kan rumah sakit ya diberikan dalam keadaan kan ya tidak sehat. Nah, Monsinyur itu menaikkan gajinya sampai 2-3 kali kalau dari itu. Saya cari 50 juta, dia cari 350. Makanya kan ada kolekte kolekte kedua minggu ketiga toh. Ini kan rumah sakit Gotong Royong. Lalu dari rumah sakit Gotong Royong 50 jadi 400 juta. Nah, karena Covid lalu, nah itu kan lalu saya pikir, apakah ya masa rumah sakit akan seperti ini terus? Tapi saya sudah pasrah, karena saya berpikir begini, ini kan karyanya Dr. Supit, ya. Dr. Supit ini kan sudah dikenal sebagai orang yang orang yang cinta orang miskin dan orang sakit. Ya sudah, kalau memang tetap seperti ini ya sudah. Nah, dan uskupnya sudah mengatakan non profit tidak apa-apa, dia bilang gitu. Ya wis, jalan aja. Meskipun begitu dia bangun, yang di depan itu yang bangun Monsinyur itu. Ya. Lalu berjalan dan dalam 4 tahun tidak, meskipun bangunan baru belum terjadi apa. Baru setelah Covid itu kemudian berubah sama sekali. Jadi kita melihat, kita bisa mengatakan itu bencana besar. Tapi bisa terjadi ternyata di balik bencana itu ada beberapa orang yang ada beberapa keinginan yang terpenuhi. Sekarang sudah enggak minus, sudah mulai untung. 2,9 M dan sebagainya itu besar ya. Itu kecil untuk rumah sakit. Karena kamu tahu alat rumah sakit itu tahu. Untuk katarak saja ya. Kita beli dari Jerman itu 2,6 M. Jadi rumah sakit itu memang mahal. Ya, kita alat-alat kita belum lengkap ya, dokter kita sudah belum lengkap, tapi kita sudah katakanlah sudah mulai ya sudah berubah sama sekali. Dan saya tidak pernah berpikir seperti itu. Dan juga keuskupan tidak pernah berpikir seperti itu. Ya. Waktu Covid berhenti dari keuskupan. Ya tidak ada uang, tidak ada misa. Ya sudah, kita apa daya sudah. Dan apa adanya. Dan tidak tahu ceritanya banyak orang nyumbang waktu itu. Karena kita harus bangun ruang isolasi kan. Dan itu kan, mengapa harus bangun? Karena pasien negeri sudah tidak ada tempat. Jadi kita harus terima di situ, tidak boleh dirujuk kemana-mana. Sudah terserah kamu kemana. Kita harus bangun. Itu sekitar 300-400 juta untuk bangun, kan pakai HEPA dan sebagainya. Ya, sudahlah. Saya mau mengatakan bahwa bersandar kepada Tuhan. Ya, artinya sudahlah saya serahkan kepada Tuhan. Kalau ini karya Tuhan, kalau Dia mau ya terus bersandar kepada Tuhan itu tidak semua orang bisa. Ya, ada yang asal karepmu gitu kan gitu ya. Tapi ada yang apa yang saya buat ini bukan saya, bukan kepentingan saya, tapi ini adalah kepentingan orang banyak. Ya sudah, artinya memang sekarang berjalan. Ya, sedang kita lihat sendiri sekarang rumah sakit Gotong Royong seperti itu, dia langsung sudah C. Akreditasinya aja lucu, nggak tahu ceritanya gimana. Ini waktunya akreditasi C paripurna. C paripurna berarti itu B. Ya. Tapi kita tidak mau ke B supaya pasiennya terbanyak. Kalau B itu tujuan kedua. Lalu saya bilang nggak siap ini. Suster Maria yang RKZ sudah jalan aja. Ternyata yang mengakreditasi siapa? RKZ 1 dari RKZ 1, satunya dari Adiusada, Bu Yusefin itu juga Katolik, satunya Muslim, tapi dulu perawat di Gotong Royong. Jadi ya sudah akreditasi cuma lewat online sudah C. Sahabat pernah berkira kita dulu tidak punya status. Gotong Royong itu tidak punya status dulu. Poli juga enggak. Jadi D juga enggak. Ya, D itu akreditasi pertama. Ya, kemudian setelah itu akreditasi kedua C. Ya ini sekarang dia menjadi rumah sakit satelit untuk pendidikan Fakultas Kedokteran Widya Mandala. Widya Mandala punya 2 rumah sakit pendidikan, satunya PHC yang di pelabuhan di Perak, satunya rumah sakit Gotong Royong. Dan nantinya nampaknya ini akan semuanya menjadi full rumah sakit pendidikan ya, kita lihat aja. Moga-moga masih di situ karena saya tidak tahu, ini kan sudah saya beberapa tahun di situ. Dan memang tidak banyak romo yang minat rumah sakit. Ya memang di rumah sakit karya pertama ya, artinya dari Keuskupan Surabaya punya rumah sakit ya baru ini, dan romo pertama ya saya dapat ditaruh di situ. Jadi jangan, saya sudah bilang sama romo-romo, kamu di sini ini jangan menganggap ada seperti di Pasuruan. Jadi setiap hari ada makan, enggak. Saya besok makan apa saya belum tahu, makanya saya bawa roti tadi.
Ya kalau ada makanan dapur, ya tidak apa-apa. Tapi kan tidak pakai garam, tidak pakai santan. Dapur itu kan makanan pasien. Ya. Nah, nanti siangnya tidak tahu. Nanti kalau kan ya kita goreng telur. Ada susternya ada 2 suster Putri Kasih. Tapi mereka ini full perawat. Jadi mereka ya shift itu kalau kadang shift malam ya jam 7 sampai jam 7 malam gitu ya. Tidak bisa suruh masak ya tidak bisa. Ya mereka memang perawat profesional ya suster tapi memang didikan perawat. Mereka sekolah. Ya sudah mereka sekarang ya kadang ditaruh ICU, taruh di AGD gitu. Bisa putar gitu. Suatu ketika Romo Senti pernah kasih itu. Saya pikir dia mau kamu nangin aja. Besok makan apa ya? Belum ngerti. Jadi makanya saya bilang sama Romo-Romo itu, kamu itu di Indonesia ini untungnya setengah mati. Umatnya itu sangat cinta sama Romonya. Mereka tidak pernah mau di pastoran itu tidak ada makanan, sampai dibuang-buang. Ya, coba kamu di luar negeri, tidak ada itu. Saya di Inggris pagi breakfast, father, breakfast. Di wilayah kopi, ambil semuanya sendiri. Nanti siang kalau ada suster yang yang mau memasakkan ya sudah dimasakkan. Sore itu ada freezer, ada roti, ada beef, ya kamu masak-masak sendiri. Di Itali, wah tidak ada makanan, kita makan di luar aja, makan di luar. Di sini, mana? Coba lihat kamu ke atas kamu, makanannya mulus. Makanya saya bilang umat Indonesia itu aset yang luar biasa. Jangan disia-siakan mereka. Tidak ada di tempat lain. Ya. Terima kasih ya, cukup dulu. Terima kasih Romo untuk firman-Nya malam hari ini yang mengajar setiap kita bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita harus tekun sehingga kita boleh memperoleh apa yang kita harapkan dari Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Saat ini kita mau membagikan sedikit berkat dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah berkat ini sungguh boleh menjadi berkelimpahan untuk pelayanan kita bagi PD Bless ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jugalah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Dan membangunkan dia kembali. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih jika kami boleh berbagi berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau yang menguduskan dan berkati setiap berkat yang terkumpul ini untuk boleh berguna bagi pelayanan kami dan membesarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau juga yang akan melipat gandakan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami Semoga Tuhan beserta kita. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.